terkait dengan sampel yang sudah dikirimkan. Tadi juga sempat ditanyakan kepada teman-teman awak media, kepada Kepala BNPB, dan kami juga masih akan membahasnya dengan Kabidokes Polda Jawa Timur, Kombes Muhammad Husnan Marzuki, yang juga masih bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Terima kasih Pak Husnan telah menunggu. Pak Husnan, yang ingin saya kembali tanyakan tadi juga sudah dijelaskan oleh Kepala BNPB terkait dengan tadi ada 57 data yang sudah diserahkan untuk diuji sampel. Sampel primer dan juga sekunder yang juga sudah dikirimkan begitu. Berapa lama hasilnya? Tadi tim DVI juga menyampaikan jika Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa jika tes hanya dengan menggunakan sampel DNA butuh waktu 2-3 minggu, tapi semuanya akan dimaksimalkan lebih cepat untuk mengetahui hasilnya. Bagaimana nantinya hasil 57 sampel ini yang telah diserahkan dapat diketahui hasilnya? Perlu kami sampaikan, tadi pagi kita mengirimkan sampel dari keluarga, itu sebanyak 57, kami kirim sekitar jam 6 tadi pagi. Juga sampel yang sampel korban yang dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, yang sudah diidentifikasi tadi malam, juga dikirimkan ke Jakarta untuk dilakukan identifikasi. Nah, untuk hasil itu bisa lebih cepat dari yang tadi diperkirakan 2 minggu, tapi kemungkinan bisa cepat itu bisa sampai 3 hari tapi kita tidak bisa memastikan ya, tergantung faktor penyulitnya nanti. Kemudian saya berharap sih 3 hari itu sudah teridentifikasi gitu, Mas. Ya, oleh sebab itu saya cepat langsung saya kirim. Tadi pagi jam 6. Ya, harapannya adalah makin cepat makin baik agar semuanya ini bisa terang benderang begitu ya Pak Husnan ya. Tapi Pak, apakah masih ada keluarga yang belum menyerahkan sampel-sampel data antemortem untuk keperluan pencocokan dengan korban yang ditemukan? Yang saya butuhkan semakin banyak semakin baik. Seperti foto-foto terakhir, karena begini, dari data postmortem yang kami periksa tadi malam, sebanyak sampai pagi tadi kan 9, yang sudah terperiksa sampai tengah malam itu ada 8. Nah, itu yang masih utuh itu baju, kemudian baju yang dipakai, kemudian sarung, itu utuh semua. Kemudian kami juga menemukan juga ada beberapa properti, sehingga saya minta tolong pada keluarga untuk yang merasa keluarganya ada yang menjadi korban untuk segera mengirimkan foto-foto terakhir atau apa-apa dokumen yang ada. Sudah ngirim semua, cuman untuk foto-foto masih belum banyak yang mengirimkan untuk foto terakhir. Oke, Pak Husnan, mudah-mudahan ini didengar keluarga dan segera bisa mengumpulkan bukti, contoh-contoh sampel tambahan untuk keperluan identifikasi. Pak Husnan, hingga hari ini, hingga Sabtu pagi ini, apakah memang sudah ada dari para korban yang sudah teridentifikasi sebelumnya yang sudah dilakukan dari pihak Polda Jawa Timur, utamanya Kabidokes di sana, Pak? Perlu kami sampaikan, mulai dari awal kita membentuk tim DVI pada saat kejadian, itu sudah teridentifikasi ada 5. Nah, 5 ini sudah teridentifikasi dan sudah diserahkan ke keluarga. Begitu korban teridentifikasi, memang kami langsung percepat untuk segera langsung dikirimkan kepada keluarga. Kemudian untuk yang dikirim, karena ini sudah melewati 3 hari lebih ya, sehingga korbannya identifikasinya harus betul-betul teliti, dan faktor faktor penyulitnya ada, sehingga kami tidak boleh gegabah membuat diagnosa yang identifikasi, sehingga agar hasilnya lebih valid
dan terpercaya, sehingga selain kami lakukan dengan pencocokan antemortem dan postmortem, kami juga mengirimkan sampel DNA ke Jakarta. Terima kasih. Ke Pusdokes. Oke, butuh ketelitian dan butuh waktu untuk bisa mengidentifikasi dengan valid. Mudah-mudahan ini juga bisa diterima oleh keluarga atau wali santri karena butuh kerjasama antara wali santri dan juga tim DVI terutama dalam proses identifikasi. Untuk itu juga tim keluarga diharapkan segera bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya sampel untuk membantu tim DVI untuk mengidentifikasi korban. Apa yang memang bisa dilakukan dari tim DVI sendiri ke depannya ketika ada 57 sampel yang telah dikirimkan ke Jakarta juga untuk sampel DNA-nya sendiri, Pak Usnan. Hingga pagi ini apa lagi yang ditunggu karena memang proses pencarian juga masih dilakukan di lokasi? Siap. Yang kami lakukan selain menambah itu tadi yang kami sampaikan, data-data sebelum meninggal korban dari keluarga, kemudian kami juga siapkan pendingin sehingga setelah diidentifikasi dan belum identifikasinya secara pasti, sementara kami simpan dulu, kemudian selanjutnya setelah teridentifikasi langsung keluarga kami hubungi. Siap. Oke, jadi selain Demikian, sampel, Mas. Oke, Pak Usnan, jadi selain sampel sekunder yang memang juga dibutuhkan antara foto-foto atau tanda medis, tanda-tanda medis dalam korban dan sebagainya yang memang ditunggu pihak keluarga untuk segera diserahkan juga untuk membantu identifikasi oleh tim DVI. Tadi sampel primer seperti sidik jari, gigi, DNA juga dilakukan begitu ya Pak ya? Betul Bapak, ini kami tim identifikasi terdiri dari banyak tim dari ahli forensik kita didukung oleh Ikatan Forensik Indonesia, didukung oleh Ikatan Dokter Forensik Indonesia, juga Inavis Polri selalu ada di sini dan mengidentifikasi. Di samping itu juga kita lakukan selain identifikasi yang primer tadi, primer ini kan yang paling pokok adalah dari gigi ya, yang pertama. Yang kedua dari sidik jari, sehingga kami setiap pemeriksaan selalu ada tim Inavis dari Polri. Demikian Mas. Oke, yang paling utama ini gigi. Apakah tadi juga Kepala BNPB menyampaikan bahwa ketika memang sidik jari, terus juga bahwa ini kebanyakan adalah usianya anak-anak begitu. Apakah ini juga menjadi kesulitan dalam mengidentifikasi korban? Pak Usnan. Ada dari hasil diskusi kami, rekonsiliasi, memang ada kendalanya itu kalau dia belum punya KTP atau identitas. Lah itu kalau dari diskusi kami itu kesulitannya kalau belum punya identitas itu tidak bisa langsung cepat seperti yang sudah punya identitas KTP. Siap. Oke, untuk itu apa yang perlu didukung agar percepatan identifikasi buat anak-anak yang belum memiliki identitas ini bisa segera teridentifikasi, Pak Usnan? Saya harap untuk keluarga yang itu tadi selain siapa tahu dia pernah periksa ke medis yang baik itu berhubungan gigi atau apa, terakhir bisa berkomunikasi dengan kami. Kemudian yang kedua yang seandainya belum menyerahkan, kalau kadang-kadang kan menyerahkan, kalau kemarin sudah dikumpulkan semua sih untuk supaya membawa identitas yang ada sidik jarinya, yang seperti ijazah, kemungkinan kan asli kalau ijazah, jadi tidak, kalau ijazah atau paspor atau apa yang ada
sidik jarinya yang tidak mungkin tertukar. Itu terima kasih Mas. Oke, jadi diharapkan bahwa pihak keluarga ini memiliki rekam medis baik itu kesehatan maupun seperti ijazah dan juga paspor untuk mendukung identifikasi yang dilakukan petugas, mengetahui buat anak-anak yang di bawah umur yang belum memiliki KTP atau identitas diri dalam proses identifikasi. Bisa kemana Pak dikirimkannya ketika memang ini harus dikumpulkan oleh pihak keluarga? Kami membuat posko antemortem di lokasi pondok pesantren. Di sana kami bikin posko antemortem dan diawali oleh anggota-anggota kami banyak di sana, dan juga di sana ada untuk menangani fase TKP juga di sana. Yang kedua untuk tambahan saja itu di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya kami juga bikin posko. Di belakang kami ini ada posko juga untuk antemortem. Jadi langsung dikirim ke sini bisa, ke tempat di pondok pesantren yang menjadi korban runtuh. Di sana ada posko kami. Ya, sesuai dengan arahan Kepala BNPB begitu ya Pak, bahwa memang ini adalah keluarga inti yang kita harapkan bahwa bisa menyerahkan data-data rekam medis, ijazah, paspor bagi anak-anak yang di bawah umur ataupun yang memang sudah 17 tahun ke atas yang memiliki KTP bisa juga membantu menyerahkan. Diharapkan adalah keluarga inti bisa ikut andil, bukan keluarga besar begitu ya Pak, karena demi memudahkan dan demi memudahkan jalannya proses identifikasi, betul ya Pak Husnan ya? Betul Bapak, karena ini keluarga inti itu hubungannya nanti kami juga ngambil sampel untuk pembanding DNA-nya. Jadi sampel DNA itu diambilkan dari keluarga inti. Bisa ibunya, bisa ayahnya, dan bisa anaknya. Siap. Oke, terakhir Pak Husnan boleh disampaikan. Kalau yang belum berkeluarga berarti ibunya atau bapaknya. Oke, jika belum berkeluarga, orang tuanya, baik itu ibu atau bapak yang bisa memberikan sampel agar pencocokan ini jauh lebih mudah dengan keluarga inti, begitu ya Pak. Pak, terakhir boleh disampaikan, kira-kira apa yang memang diharapkan dari Pak Husnan sendiri selaku Kabidokes Polda Jawa Timur untuk keluarga agar identifikasi korban robohnya Ponpes Al-Hozini Sidoarjo ini bisa berjalan lancar dan cepat mendapatkan hasil dari tes DNA-nya. Terima kasih. Perlu kami sampaikan, yang pertama kami turut berduka cita bagi keluarga yang ada yang menjadi korban. Yang kedua, saya minta memohon kepada keluarga yang menjadi korban untuk memberikan pertama data-data yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, kami memohon untuk kesabarannya. Kami akan berusaha sekeras mungkin, secepat mungkin yang bisa kami lakukan untuk mengidentifikasi dengan teridentifikasi yang baik sehingga tidak terjadi masalah. Dan oleh sebab itu langkah yang kami lakukan tadi pagi kami mengirim jam 6 itu langsung, begitu ada langsung kami kirim ke Jakarta. Harapan kami tidak lama langsung teridentifikasi. Kemudian oleh sebab itu kami membutuhkan kesabaran dari keluarga karena ini proses yang harus saya lewati dan harus kami lalui. Itu yang bisa kami sampaikan, Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Kabidokes Polda Jawa Timur Kombes Muhammad Husnan Marzuki atas waktunya. Mudah-mudahan dimudahkan buat teman-teman tim DVI yang bertugas hingga hasilnya bisa memuaskan keluarga dari korban Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi Kabidokes Polda Jawa Timur.